Al-A'la, Al-Qalam, Mudaththir, Muzammil. Mungkin sebagian orang agak segan ya ketemu Pak Cima gitu dengan mata yang kepala saya tertampar, muka saya tertampar ketika saya membaca bakatul doa. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tak hanya menjadi panduan spiritual, namun juga mengandung ilmu pengetahuan yang relevan dengan berbagai bidang kehidupan. Dalam program ini, kita akan menjelajahi keajaiban Al-Quran dan menemukan keterkaitannya dengan dunia sains. Bersama para ahli di berbagai bidang, kita akan mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik ayat-ayat suci Al-Quran. Perkenalkan, saya Raisah, saya akan menemani pemirsa pada episode kali ini. Di studio ini telah hadir narasumber kita yang terhormat, Profesor Dr. Dewi Juliah Ratnaningsih, SSI, MSI. Beliau merupakan dosen pada program studi statistika di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Profesor Dr. Dewi Juliah Ratnaningsih dikenal sebagai salah satu pelopor dalam pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Beliau telah berkecimpung dalam pendidikan jarak jauh selama 24 tahun. Kiprahnya dalam dunia akademis juga tercermin melalui berbagai karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan. Beliau pun pernah mewakili Indonesia dalam penghargaan The Best Paper di ICDE World Conference yang diselenggarakan di China pada tahun 2013. Mari langsung saja kita sapa beliau. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah sebelumnya Ibu sudah mau datang dan hadir di studi MTA ini. Dalam episode kali ini, kita akan mengangkat keterhubungan yang menakjubkan antara Al-Quran dengan keilmuan statistika. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai materi yang sangat menarik ini, saya ingin mengajak Profesor Dr. Dewi untuk sedikit berbagi cerita tentang kehidupan beliau. Tadi di awal kita sudah menyinggung ya Bu terkait bagaimana kiprahnya Ibu di dalam dunia pendidikan akademis selama 24 tahun. Nah, mungkin bisa diceritakan Ibu, sebenarnya siapa sih Ibu ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Raisa. Mungkin bukan 24 ya, tapi hampir mau 25 tahun. Baik, 25. Jadi udah hampir seperempat abad saya mengabdikan diri kepada Universitas Terbuka. Jadi pada awalnya saya sebetulnya bukan siapa-siapa ya, manusia biasa saja gitu yang kebetulan diberikan kesempatan dan merupakan anugerah terindah dari Allah SWT, saya bisa berkecimpung dalam dunia akademik. Karena memang keluarga saya itu, keluarga kami, kakek bapak saya itu guru. Nah bapak saya adalah guru matematika. Jadi saya sekarang bekerja di UT sebagai dosen tadi yang disampaikan oleh Mbak Raisa, program studi statistika, dan juga saya diamanahkan oleh UT menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan, layanan pembelajaran dan kerjasama yang telah berkiprah alhamdulillah 25 tahun. Jadi kalau ditanya siapa saya, ya saya dosen. Betul. Oke. Tadi sudah sedikit bercerita terkait siapa Ibu sebenarnya dan ternyata Ibu adalah seorang dosen gitu ya Bu. Nah tadi dilihat dari gelar Ibu yaitu mendapatkan gelar profesor. Itu bukan gelar yang mudah ya Bu ya. Apakah boleh Ibu diceritakan bagaimana ceritanya Ibu bisa mendapatkan gelar tersebut Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah ini pertanyaan itu cukup panjang perjalanannya ya. Karena memang tidak mudah mencapai gelar tertinggi dalam akademik kedosenan itu. Jadi profesor itu gelar tertinggi. Dan juga ternyata memang menjadikan itu motivasi karena banyak tuntutan. Jadi ketika kita sudah mencapai tertinggi, itu tuntutan juga banyak tuntutannya. Tuntutan di BKD dosen, beban kinerja dosen dan segala macam. Nah kalau ditanya bagaimana saya bisa mencapai itu sebetulnya tidak terlepas dari doa.
Saya hanya menjalankan itu mengalir seperti air apa adanya. Dan bagi saya, kesuksesan saya selama ini ada dalam doa ibu saya, doa orang tua saya. Beliaulah yang selalu mendoakan saya dalam sujud panjangnya. Saya bersyukur saya berada di lingkungan yang kental dengan agama. Meskipun secara kehidupan finansial kami tidak berlebih, hanya cukup dan cenderung kekurangan, tapi ternyata itu membuat saya jadi begini. Jadi pertama kali profesor itu adalah harus S3. Jadi ada persyaratan dari pemerintah bahwa seorang profesor itu harus mengumpulkan nilai kumulatif atau KUM dalam bahasa akademik kami dosen, yaitu sebanyak 800, minimal 800. Nah, kemudian ada syarat khususnya, harus ada publikasi dan harus ada salah satunya penelitian yang dapat dari luar instansi, yaitu dari kompetisinya lebih dari instansi internal. Nah, setelah lulus S3 itu saya tahun 2019, saya lulus 2019 S3. Kemudian kebetulan saya tuh memang sering nulis. Karena pertama kali saya kenapa suka nulis itu dulu waktu pertama masuk UT, saya diajak oleh Wadek 1 waktu itu untuk ikut ke seminar tertentu. Jadi Wadek 1 waktu itu Pak Herman almarhum minta saya yang dipilih oleh Wakil Rektor waktu itu Pak Dr. Subagio untuk tolong ambil satu dosen untuk ikut ke seminar-seminar supaya mungkin ada inspirasi, insight gitu ya untuk menulis atau apa. Nah kebetulan Pak Herman itu meminta saya, Wi kamu ikut deh seminar di Salatiga. Saya ingat banget deh itu kondisinya. Kenapa milih saya Pak? Nggak apa-apa, yang paling cocok kayaknya kamu. Akhirnya saya senang dong diajak jalan-jalan ya karena waktu itu saya baru setahun masuk di UT. Akhirnya saya ke sana terus saya ngelihat kok gitu aja ya gitu ya. Kok gitu ya seminar, saya juga bisa kok gitu. Nah dari situ saya terasah nulis. Ada keinginan itu untuk nulis. Nah selain itu saya waktu S1 skripsi pembimbing saya itu luar biasa. Namanya Prof. Dr. Hairil Anwar. Nah beliaulah yang bisa mengubah cara saya menulis. Sampai dekan FMIPA waktu itu Dr. Jati Kerami, Profesor Dr. Jati Kerami, pas ketika baca tulisan saya, dia bilang, kamu dibimbingnya oleh Pak Hairil ya? Kok Bapak tahu tulisan kamu tuh itu gayanya Pak Hairil? Jadi saya secara tidak langsung sudah mengadopsi, sudah mengambil ilmunya bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Jadi yang saya terngiang-ngiang oleh Pak Hairil itu, ketika skripsi mungkin Mbak Raisa juga mengalami sulit ya. Susah minta ampun tuh nulis bagaimana ya kan. Nah waktu itu saya juga mengalami itu. Akhirnya saya dengan susah payah ketemulah Pak Hairil itu. Terus Pak Hairil apa yang beliau sampaikan ke saya. Yang di atas kesulitan ada kemudahan. Nah ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Nah setelah itu saya merenung. Iya ya kita pun gak akan kesulitan terus. Pasti ada mudah. Dan tidak ada selalu kemudahan pasti ada sulit. Itulah hidup ritme kita hidup. Jadi itulah pertama kali saya itu ketemu yang menjadi inspirasi saya. Nah yang kedua yang seringkali memuatkan saya ketika kesulitan adalah saya sering ke masjid. Saya kan di Parung ya, IPB kan dekat ke Parung. Nah saya sering ketemu Pak Cima waktu itu. Nah Pak Cima lah yang selalu memberikan hiburan kalau misalnya saya itu. Jadi nuansa-nuansanya itu ada tapi dengan dengan tidak takut. Mungkin sebagian orang agak segan ya ketemu Pak Cima gitu dengan mata yang tajam gitu ya dan dengan senyum yang kurang. Tapi ketika ketemu saya lebar itu senyumnya. Jadi saya senang bercanda dengan beliau terus saya cerita bahwa gini-gini akhirnya beliau ngasih pencerahan sampai nama saya itu diganti sebetulnya. Saya kan namanya Dewi nih. Terus kata Pak Cima, kenapa namanya Dewi? Nah itu dari orang tua saya Tuan. Saya mau nggak kamu saya ganti namanya? Silahkan pilih katanya. Ada Fauzia, ada Mansurah, ada apa lagi ya? Terus saya tanya artinya apa tuh Tuan gitu ya. Kalau gitu saya mau Fauzia aja, saya bilang. Katanya Fauzia itu artinya sukses. Jadi saya selalu menuliskan nama Fauzia di luar keresmian. Baik itu hal apapun saya tulisan nama saya Fauzia Ahmadi gitu kan. Jadi kalau ada nanti tulisan Fauzia Ahmadi itulah nama samaran saya gitu ya. Yang diberikan oleh Pak Cima.
Nah kemudian yang tak terlepas itu adalah doa. Jadi apapun kesulitan yang kita rasakan itu kita curhatnya kepada Allah Ta'ala saja. Tidak mudah memang untuk mendapatkan gelar doktor. Jungkir balik luar biasa. 2024 kemarin itu ada pengajuan untuk ke profesor. Baru dibuka aplikasi dari Dikti. Karena sekarang itu segala sesuatu melalui aplikasi, tidak berdasarkan hard copy. Nah saya kebetulan di kantor itu termasuk salah satu yang bisa masuk untuk mengisi aplikasi itu. Nah di situ pun saya mendapat kesulitan Mbak Raisa. Ada satu dokumen yang saya hilang semua. Padahal itu dokumen itu wajib ada. Gitu ya. Saya sambil menitiskan air mata berdoa, ya Allah semua dokumen yang saya miliki hilang. Itu karena simpan di Yahoo. Waktu itu saya tidak aktif Yahoo selama 5 tahun. Yahoo kalau udah 5 tahun nggak aktif kan hilang semua, nggak ada satupun. Satu lagi ada emailnya email kantor. Nah pas saya kuliah email itu diintegrasikan ke e-kampus. Saya nggak sempat karena saking riweuhnya gitu sibuk ya. Hilang lagi. Saya waktu itu sendirian harus ngumpulin, itu besoknya harus dikumpulin. Ya Allah gimana ini saya harus mengumpulkan, saya berdoa dan saya perbanyak istighfar, syahadat dan sholawat, itu saya panjatkan. Nah setelah itu, setelah lelah, setelah meneteskan air mata, saya teringat teman co-author saya, penulis kedua. Ini saya hubungin dosen IPB. Saya hubungin dia, tolong deh di forward aja yang dikirim ke kamu, jadi bukti-bukti bukti-bukti korespondensi dari jurnal. Akhirnya dikirim, saya tuliskan gitu kan harus ada narasi segala macam beberapa buktinya. Udahlah cukup, itu 15 halaman. Disubmitlah ke aplikasi dengan ala kadarnya dulu. Nah ternyata itu kalau nggak salah tanggal 30 Oktober saya submit di aplikasi itu. Tanggal 28 November itu ada info bahwa saya ditolak. Tidak direkomendasikan untuk jadi GB. Ternyata yang saya khawatirkan sebetulnya bukan itu. Allah itu maha satar. Jadi ada sesuatu yang menurut saya itu saya tidak akan bisa kalau tidak ada pertolongan Allah. Jadi Mbak Raisa ketika saya submit itu yang saya sampaikan, yang saya ucapkan selain istighfar, syahadat, sholawat itu Asmaul Husna Allah Ta'ala. Ya Satar, Ya Latif, Ya Satar, Ya Latif. Karena saya tahu lemah saya itu di situ. Tapi saya nggak akan cerita di sini ya. Nah itu hanya ini aja rahasia saya sama Allah Ta'ala. Nah ternyata itu nggak dilihat. Dan saya lolosnya hanya di dokumen yang tadi hilang. Tapi waktu rekomendasi itu ditolak, ada banding 1 minggu. Nah di banding itu saya bingung lagi gimana caranya supaya si asesor itu, penilai itu yakin bahwa saya itu koresponding autor, bukannya Bu Imas yang tadi. Saya berdoa lagi, saya nangis, ya Allah tunjukkan di mana saya menyimpan dokumen ini, saya lupa. Dengan segala kerendahan hati, saya berdoa. Dan lagi-lagi Allah memberikan jalan gitu. Jadi saya kita klik dokumen apa yang saya cari, itu akhirnya semuanya ada. Luar biasa. Jadi saya selalu menekankan pada anak-anak terutama. Jika kalian mendapatkan kesulitan, peganglah tali Allah. Banyaklah kalian tuh berdoa, meminta tidak ke siapapun. Hanya Dia yang bisa menolong kita. Jadi, sambil meneteskan air mata, saya juga sambil tugas dinas ke Semarang. Saya susun lagi semua dokumen-dokumen itu. Semuanya selengkap-lengkapnya. Sampai akhirnya 120 halaman itu bukti-bukti. Kemudian bukti-bukti yang lainnya juga alhamdulillah submit. Dan itu submit saya di terakhir. Nah saya waktu itu lagi kerjasama, saya lagi menjalin kemitra ke Undip. Jadi saya di bandara itu sambil ngelihat. Nah akhirnya saya submit dengan selalu baca istighfar, sholawat, syahadat, dan semua doa yang saya bisa. Ternyata tanggal 9 udah ada pengumuman. Itu tanggal 2 Desember itu perbaikan. Sampai tanggal 9 itu ada pengumuman. Saya takut mau buka. Jujur, saya takut mau buka aplikasi. Tolong dong cepat kamu lihat katanya. Saya sambil rapat dengan Pak Warek 1 dan Pak Rektor waktu itu. Saya sambil deg-degan gitu. Minta kekuatan pada Allah Ta'ala. Apapun yang diberikan kepada saya harus ikhlas menerimanya. Karena itu yang terbaik buat saya. Akhirnya ketika dibuka,
ternyata tulisannya direkomendasikan. Jadi itu ceritanya kenapa saya bisa seperti itu. Jadi tidak ada kekuatan apapun, hanya pertolongan Allah yang bisa membantu saya seperti ini. Saya bilang ke anak-anak, mama tidak bisa apa-apa. Mama hanya bisa memohon doa kepada nenek, kepada ibu saya. Karena orang tua saya cuma tinggal nenek itu. Dan saya yakin doa orang tua itu makbul. Jadi saya selalu minta doa pada ibu saya. Saya lagi mengajukan ini, saya lagi begini, mohon nenek mendoakan saya. Terlepas dari itu, saya pun menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki tidak ada apa-apanya. Jadi ketika guru besar direkomendasikan, saya merasa saya semakin kecil. Saya merasa bukan, ya Allah, kok saya ini GB ya? Saya sampai bingung ya, ini beneran. Saya sampai apa ya, nggak percaya. Kok saya profesor gitu, GB gitu ya. Kayaknya kalau dilihat dari apa ya, usia saya mungkin tidak kayak profesor yang kayak yang dosen-dosen saya gitu, sepuh gitu ya, gimana. Tapi ya mungkin ini udah diberikan oleh Allah Ta'ala. Saya harus menerimanya dengan hati senang, dengan lapang dada, supaya tandanya saya bersyukur. Meskipun di balik itu ternyata banyak bebannya. Jadi profesor itu ternyata banyak banget bebannya. Setiap tahun harus menghasilkan apa, setiap ini harus menghasilkan apa. Kalau tidak, bisa saja gelar kehormatannya pun dicabut. Jadi memang sekali saya bersyukur, anugerah terindah bagi saya di akhir tahun. Dan itu pun sekaligus menjadi introspeksi bagi saya. Jadi intinya saya tidak merasa apa ya, hal itu berkat kebisaan saya, bahwa itu adalah pertolongan Allah Ta'ala. Makanya ketika ada waktu itu serah terima SK yang saya sampaikan di depan rektor, para rektor dan pimpinan FSE, saya bilang ini adalah karunia terindah dari Allah Ta'ala. Allah lah yang memberikan kemudahan-kemudahan, yang memberikan nikmat yang begitu banyak kepada saya. Makanya saya harus bersyukur dengan cara saya bisa mengabdikan diri lebih baik kepada bangsa dan agama ini. Mungkin itu sekilas Mbak Raisa. Masya Allah ya Bu ya, ternyata untuk mendapatkan gelar profesor itu tidak hanya sebatas itu ya Bu. Iya. Ternyata perjalanannya sangat panjang. Mungkin ada batu yang besar, ada kerikil yang besar. Namun ya itu, semua pertolongan itu kembali lagi kepada Allah. Dan tadi 3 kuncinya. Iya. Ada istighfar, salawat, dan syahadat. Ini saya mau tanya nih Bu, kenapa Ibu akhirnya memilih statistika Bu dulu? Iya. Karena sebetulnya di mata pandangan umum mungkin statistika itu adalah susah ilmu yang susah ya Bu ya. Iya. Iya. Nah itu apa gitu Bu yang melatar belakangi Ibu untuk memilih statistika tersebut? Jadi gini, masa kecil saya itu sangat indah ya. Bapak saya itu kepala sekolah tapi basicnya memang guru matematik. Setiap hari sebelum maghrib, Bapak itu selalu tanya matematik. Apa tuh dulu ingetnya, pokoknya istilahnya itu pecahan kalau sekarang itu sama faktor. Faktor ini apa, kenapa sih Bapak itu selalu ini, dan saya selalu salah jawabnya. Yang selalu benar jawabnya itu ada sepupu saya. Saya kan jelas jadinya, kamu mah bisaan, kok saya nggak bisa. Dan nilai saya waktu itu 5 semua. Nilai matematik saya itu 5. Dari kelas 3 itu saya tuh nggak pernah nilai bagus matematik. Tapi Bapak itu selalu setiap maghrib ini sampai bosan, Bapak kenapa sih itu tuh terus yang katanya ke saya, itu lagi, perkalian lagi kan. Nah Bapak saya itu termasuk orang yang disiplin. Jadi ketika nggak bisa, kalau dulu kan suka dipukul, pakai apa tuh, pakai mistar ya. Iya, penggaris gitu. Nah untung saya nggak pernah dipukul sih. Nah cuman kesini-sini kok asik ya matematik gitu. Karena saya tuh emangnya agak susah hafalan. Tapi kalau ngertiin gitu agak cepat. Nah dari mulai SD agak senang tuh matematik sedikit gitu ya. Meskipun nilainya 5 sebelumnya. Nah SMP saya kan ke kota tuh, dari desa saya ke kota SMP. Saingannya ketat kan. Nah saya agak lumayan nih enak nih. Kok enak ya matematik. Nah yang paling enak lagi matematik itu di SMA. Guru saya itu di SMA itu padahal profil gitu. Jadi kalau ngajar itu nggak kayak ngajar matematik.
Diam aja gitu, kayak Krisya lah kalau nyanyi gitu tanpa ekspresi ya. Tapi kenapa sih Bapak ini kok saya ngerti gitu ya. Dan cerdasnya saya gitu ya, cerdas dalam arti suka agak ngibulin dikit gitu. Kan dulu tuh sama kakak saya SMA yang sama. Kan guru tuh sama tuh ngajarnya. Iya, bareng. Nah saya pelajari dulu tuh. Jadi buku kakak saya itu saya pelajari. Jadi ketika masuk ke kelas, meskipun saya sering kesiangan, saya bisa. Nah yang bikin saya terpacu itu gini, saya pernah kesiangan. Nggak boleh masuk tuh 1 jam pelajaran. Nah pas saya ketika masuk, ada soal yang diberikan oleh Pak Dalmuji namanya tuh. Nggak ada satupun yang bisa. Pas saya bilang, ih itu mah saya bisa, bilang gitu. Karena saya tadi udah baca tuh yang punya kakak. Emang kamu bisa, kata Pak Dalmuji. Bisa Pak, boleh nggak ke depan? Ke depan lah saya. Ajarin. Kok kamu bisa baru masuk? Iya Pak. Bener nih jawaban Dewi katanya. Nah dari situ saya termotivasi. Ih bisa juga saya ternyata belajar sendiri gitu. Nah akhirnya dari SMA saya suka tuh. Suka matematika dan kimia. Saya itu hanya 2 itu. Nah tapi pas milih, saya kan masuk IPB itu tanpa tes undangan. Saya tuh nggak pernah tes loh Mbak masuk kuliah sampai S3. Jadi tanpa tes, jadi saya nggak tahu rasanya tes PM si Penmaru gitu atau SNPTN, saya nggak pernah tahu rasanya. Yang pernah saya tahu rasakan tes itu waktu masuk ke UT aja. Waktu PNS, nah itu baru tes. Oh, iya. Alhamdulillah sampai S3 saya nggak pernah tes. Nah saya akhirnya milih IPB, statistik yang saya pilih. Karena saya senang matematik. Hanya saya pikir gini, matematik itu kan susah. Saya pingin aplikasi, akhirnya saya pilih statistik. Ternyata statistik itu favorit di IPB. Wah saya semakin ini dong, semakin terpacu. Kayak apa ya, coba gitu ya, semakin kepo gitu terhadap apa sih statistik itu, makhluk apa gitu statistik itu. Nah akhirnya saya pilih statistik. Saya sebetulnya awalnya nggak suka ya, statistik itu emang susah. Tapi pas kesini-sini yang namanya obat harus ditelan kali ya supaya kita sehat. Hanya saya terus aja pelajari gitu dengan, ya itu kalau ada kesulitan saya ke masjid lari gitu ya. Kalau nggak ke masjid Kebon Jahe saya ke Parung, diem aja di masjid sambil ya nangis gitu ya, minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Saya nggak ngerti ya Allah metode ini gimana. Udah agak longgar saya ke kampus lagi. Itu ceritanya Mbak. Oke, berarti awalnya. Memang keinginan diri sendiri ya Bu untuk mengambil itu. Jadi orang tua saya itu nggak pernah memaksakan saya jadi apa. Tapi orang tua saya itu hanya mendoakan supaya cita-cita saya, passion saya tercapai. Dan saya tidak merasa terbebani dengan orang tua. Hanya saya sampai sebesar ini saya bersyukur di lingkungan orang tua yang ketat dalam ngaji, sholat dan berdoa. Termasuk nenek saya dari ibu. Itu luar biasa. Kalau mau cerita sedikit ya. Kan anak-anak kecil itu kalau maghrib dulu itu ada film ini. Mickey Mouse sama Donald Bebek ya. Donald Bebek. Itu pas maghrib. Nah setelah maghrib nenek itu nggak boleh kita kemana-mana. Pokoknya nenek udah siapin tuh kayak apa tuh lidi ya. Iya. Di samping sajadah tuh udah siapin. Jadi kalau cucunya pergi ke bawah nonton dipanggilin, dikasih di sininya, dipukulin sedikit gitu ya, tapi nggak kencang-kencang. Nah waktu itu kita lagi kecil kan, tega banget sih kita kan pingin gitu ya nonton gitu ya. Oh harus ngaji sih gitu kan. Untung aja kalau saya ngaji saya suka agak cepet ya karena udah lancar ngaji saya. Sekarang ternyata itu yang membuat saya seperti ini. Jadi kesenangan-kesenangan dulu yang menurut saya itu kejahatan orang tua gitu ya. Padahal itu kebaikan orang tua yang luar biasa. Masya Allah ya. Jadi saya ya itu ketat dalam hal agama. Saya bersyukur, terima kasih pada orang tua saya, kepada nenek saya almarhum yang telah mendidik saya seperti ini. Masya Allah ya Bu. Tadi sudah disinggung nih Bu, bagaimana cara mendidiknya gitu terkait orang tua Ibu mendidik Ibu. Apakah ada cara lain Bu atau cara mendidik yang unik nih menurut Ibu yang orang tua Ibu lakukan gitu kepada Ibu? Gini, kami itu di keluarga kami itu suka ada MTQ keluarga. Dulu lagi kecil-kecil itu yang saya sekarang dambakan, sekarang tidak ada lagi. Nah ketika MTQ keluarga itu suka ada hafalan. Hafalan misalkan sekarang Anaba atau Azariyat gitu ya agak panjang-panjang. Ibu saya itu, padahal saya bisa ya baca Arab. Tapi ibu saya itu tulisannya Latin. Jadi ketika ditulisin sama ibu saya itu di kertas gitu ya. Jadi kalau kita mau ke pengajian, dulu ada namanya cabang Sukamaju. Itu dari rumah saya itu melalui pematang sawah. Ibu saya dari mulai berangkat sampai itu dihafalin tuh. Satu ayat terus jadi ulang-ulang. Itu yang luar biasa.
Dan yang selalu pemenangnya itu di keluarga itu keluarga kami. Dari kampung, dari Wanasigra itu selalu pemenangnya. Nah kedua, nenek saya itu kalau hafalan Quran itu suka ada agak sedikit disenandungin. Yang sekarang nggak saya masih ingat. Jadi memang nenek saya itu katanya sinden dulunya, penyanyi. Jadi kalau supaya anak-anak mungkin tidak kaku gitu ya mempelajari Al-Quran, disenandungin. Mungkin kalau sekarang itu dinazemkan. Iya. Robana Allah ya Robana, gitu kayak gituin. Jadi sekarang juga Zolamna angfusana. Jadi lagu-lagu Sunda dulu. Nah anak-anak itu kalau ngumpul nih, dulu kan jarang lah sekarang ya. Jadi yang paling saya kangenin itu kalau kita ke rumah nenek itu ngariung, ngumpul, ngadongeng. Nah di sela-sela ngadongeng itu ada itu celingannya itu doa-doa, ayo kita doa lagi. Nah yang ketiga, ibu saya itu setiap malam minggu kita ke masjid. Dan setiap malam minggu itu kalau semua kan ada ini ya program rohani program ya yang 18. Kalau itu belum hafal semua anak-anak kan dikumpulin tuh. Ini nomor 1, nomor 2 terus dikiterin. Kalau belum hafal semua nggak boleh tidur. Termasuk saya. Saya berempat nih perempuan semua. Kakak saya bertiga, saya paling kecil. Nah kalau saya kan masih kecil cepet tangkap ya. Yang agak susah tuh kakak saya yang ketiga tuh. Lama banget. Sampai akhirnya gini. Cepetan dong hafalin tuh doa. Nanti ditanyain mama tuh nanti malam minggu. Kakak saya kan sering main yang ini yang satu nih. Jadi kadang-kadang suka lupa. Jadi itu teknik ibu dalam mendidik kita menghafalkan. Jadi 18 rohani program tuh ya kita alhamdulillah. Sampai sekarang nggak akan lupa. Terus yang juz amma yang dulu sering di MTQ kan. Dilombakan insya Allah hafal. Nah sama itu senandung. Makanya mungkin saya terinspirasi nenek ya. Saya juga sering bersinandung, sering menulis-nulis sedikit kecil-kecil gitu ya. Kayak puisi atau sajak-sajak kecil itu mungkin dari nenek kali ya. Yang suka begitu. Oke baik Bu, tadi sudah disinggung nih terkait senandung, terkait puisi. Ternyata fun fact-nya Ibu juga suka menulis puisi ya Bu ya. Nah mungkin boleh nih Bu diceritakan gitu. Kenapa Ibu bisa suka menulis puisi dan apa rasanya gitu Ibu bisa menulis puisi dengan baik gitu. Ya sebetulnya dulu lagi kecil itu saya sering melontarkan pertanyaan yang ibu saya nggak bisa jawab. Sampai sekarang pun saya belum terpuaskan dengan jawaban saya. Saya bertanya, di mana Allah itu mama? Seperti apa wajah Allah itu? Itu kecil, saya lagi kecil. Sampai sekarang pun saya masih belum jelas ya, tapi saya jalani aja dan saya rasakan Allah itu dekat dengan saya. Allah selalu menolong saya. Dimanapun saya berada, dimanapun saya butuh, Allah selalu siap membantu saya. Namun dengan catatan mungkin ya. Dengan catatan kita tahu kapan kita berdoanya, seperti apa tata cara berdoa. Nah, tata cara berdoa yang sering memberikan rahasia itu bapak saya. Karena bapak saya itu memang otodidak ya. Beliau itu di Wanasigra dan sekitarnya itu tokoh. Suka dijadikan sesepuh. Nah bapak kalau ada hal apa-apa ilmu baru itu selalu ngasih tahu ke saya. Dan bapak suka cerita gini, Dek sampaikan ke kakak-kakak. Bapak ngasih tahu ini, misalkan setelah selesai baca surat Atin, baca apa, setelah ini baca apa, itu bapak selalu ke saya. Nah yang saya ingat bapak itu pernah memberikan ilmu ke saya, ilmu tentang doa. Ketika kamu berdoa, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Jangan egois. Berdoa untuk diri sendiri itu harus yang terakhir. Di sujud itu, kata Bapak. Jadi kalau mau berdoa, pertama kita harus istighfar. Kita harus sholawat. Kita harus syahadat. Kemudian baca Asmaul Husna yang Dewi bisa, katanya gitu. Terus doakan huzur. Doakan pemimpin Ahmadiyah. Doakan pemimpin negara kita. Doakan pembara mubalik. Doakan nenek-nenek semua, ibu, bapak, saudara, semua sebutin satu-satu. Nah akhirnya saya juga ikutin tuh, sampai sekarang saya ngikut kata bapak itu. Dan yang saya doa untuk diri saya sendiri itu terakhir. Jadi kalau misalkan tahajud, misalkan 4 kali salam, saya tuh salam terakhir, doa untuk saya sendiri. Semua saya ngikutin apa bapak sampaikan, karena menurut saya itu ilmu yang luar biasa. Karena kalau kita mendoakan orang lain, malaikat pun insya Allah katanya mengaminkan. Jadi itu yang menjadikan saya
bisa gitu. Kemudian kenapa saya suka senandung. Nah, hal itu sebetulnya terinspirasi ketika saya kan suka nyanyi-nyanyi kecil-kecil ya. Mungkin kalau dulu lagi SD itu saya suka jadi penyanyi. Kan ada kenaikan kelas gitu ya. Jadi saya suka penyanyi solo gitu. Kemudian ya artis toilet kali gitu ya. Latihannya di toilet, tapi kalau doa nggak di toilet. Nah, ketika itu saya tuh sering baca Si Kuncung. Kan suka ada pantun-pantun gitu, kok lucu ya pantunnya itu A, I, I gitu ya. Nah, tapi lupa lah setelah itu lagi kecil. Nah, cuman kesini-sini saya itu suka merenung kenapa sih setiap itu Masih Maud itu suka ada nazem. Nah, yang paling membuat hati saya dan kepala saya tertampar, muka saya tertampar ketika saya membaca Bakatul Doa. Saya dari situ pikir ya kenapa Masih Maud kok nulisnya begini bagus banget. Akhirnya ketika saya di kerjaan tambah banyak gitu, tambah overload, kan semakin pusing otak gitu ya. Jadi saya pelampiasannya saya kalau rapat ini saya bikin puisi, bikin tulisan-tulisan kecil. Tapi ciri khas saya itu di akhirnya itu pasti ada Asmaul Husna. Nah, ritme saya itu selalu sama. Nah, ternyata pas saya baca, enak ya. Jadi plong gitu, refresh. Oh, ternyata refreshing saya itu ini. Akhirnya saya mengaitkan lagi. Jadi ketika saya lagi pusing di rapat atau lagi apapun saya jenuh, saya keluar lihat pemandangan, itu yang saya tuliskan itu adalah puisi. Mungkin dalam waktu 5 menit, kemudian nanti saya bagusin di Canva kalau udah saya di depan laptop begitu. Sehingga ketika saya memandang sesuatu alam, yang terpikir sama saya itu Allah Ta'ala. Begitu hebatnya Allah Ta'ala menciptakan ini. Akhirnya ngalir tulisan gitu loh Mbak. Dan saya tulis tuh kadang-kadang di handphone dulu gitu ya, di note, terus nanti saya tulisin lagi yang bagus segala macam, terus ditulisin lagi di Canva. Jadi kalau di buku kan sekarang mungkin udah ada 1 buku kali puisi saya. Setiap event-event itu saya selalu bikin. Yang kemarin pun waktu penyerahan GB saya bikin juga tuh puisi. Judulnya Anugerah Terindah dari Yang Maha Kuasa. Itu mungkin yang bikin saya sering ya, karena ternyata refreshing buat saya. Jadi saya mengalihkan emosional saya ke dalam bentuk tulisan. Dan ternyata itu kalau saya telusuri lebih lanjut, ada dalam kronologis Al-Quran, Barisek. Saya mau tahu kenapa? Karena gini, saya itu suka agak kepo ya, mungkin curiosity ya. Allah Ta'ala itu waktu pertama menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW di Gua Hira itu kok Al-A'la perintahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Setelah Iqra apa ya? Itu gitu. Aja saya nelusuri itu di Google tuh cari historis turunnya Quran. Ternyata setelah Al-A'la itu Al-Qalam. Terus saya lihat Qalam itu kan tulisan. Jadi ingat Masih Maud Raja Pena, ya kan? Oh, Masih Maud aja Raja Pena. Berarti emang setelah menulis itu kita membaca itu harus menulis. Ingat lagi di sekolah kan ada calistung, baca, tulis, hitung, gitu kan? Oh, baca, tulis. Oh iya berarti benar tuh. Nah, yang ketiga tuh apa sih? Ternyata Mudatsir. Yang ketiga itu Mudatsir itu adalah perintah Allah Ta'ala kepada Rasulullah untuk tahajud, sholat pertengahan malam. Berdoa sebanyak-banyaknya. Oh, berarti saya bilang ini setelah saya menulis, membaca, saya menulis, saya berdoa sesuai keinginan saya. Terus yang keempat apa ya? Muzammil ternyata. Muzammil itu kalau kita baca secara keseluruhan dari tafsir, itu kemenangan. Jadi saya pikir dari 114 surat, 4 aja udah luar biasa. Jadi saya menanamkan dalam diri saya, konsep hidup saya hanya 4 saja udah luar biasa. Iqra, Al-A'la, Al-Qalam, Mudatsir, Muzammil. Nah, ini pun sebetulnya menjadi kekuatan saya ketika tadi di awal di-spill ya bahwa saya mendapatkan yang the best paper di Cina di ICD conference. Itu pun begitu. Saya berpikir gini, kalau menulis, saya waktu itu paper ya Mbak, yang saya jadikan the best paper itu the first. Jadi saya itu pemenang pertama. Jadi waktu ICD itu adalah kumpulan universitas terbuka sedunia, open university sedunia, ada sebanyak 74 negara. Masya Allah. Nah, waktu konferensi di Cina tahun 2013 itu pesertanya ada 680-an. Dan yang ikut lomba paper itu ada 368 kalau saya ingat. Karena di situ kan ditulisin.
Jadi teman-teman ya pemirsa, kalau mau ini keluarkan passion kita, keluarkan bakat-bakat kita, apapun bakat kita itu insya Allah akan menghasilkan sesuatu. Yang tidak hanya berupa uang, mungkin nanti berupa sesuatu yang bisa jadi lebih emas lagi gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi saya ternyata sekarang lebih suka menulis. Makanya tadi spill juga bahwa saya sudah menghasilkan buku ya. Jadi sampai sekarang insya Allah alhamdulillah saya sudah ada 7 buku. Dan insya Allah akan ada buku yang ke-8 lagi ditulis tentang statistika semua itu. Buku Bahan Ajar, dan rencana saya akan nulis 2 buku non bahan ajar meneruskan disertasi saya. Oke, Masya Allah. Baik Bu, tadi kita sudah bercerita nih terkait kesibukan-kesibukan Ibu, bagaimana keseharian Ibu gitu. Tapi di tengah-tengah kesibukan ini Bu, apakah Ibu mempunyai hobi gitu Bu, atau untuk mengisi waktu luang Ibu seperti biasanya di hari-hari biasa? Ya, gitu? Yang saya bikin senang dan itu meningkatkan dopamin saya gitu ya, rasa happy saya itu, saya membaca buku Masih Maud. Nah jadi kesenangan hobi saya adalah membaca di pojokan ruangan tertentu dan sambil ada kopi di samping, itu buku-buku Masih Maud. Karena bagi saya buku Masih Maud itu adalah profesornya segala-galanya. Jadi semua ilmu itu ada di buku-buku beliau. Kita bersyukur dalam kondisi kita sudah ada dalam lingkungan yang benar, yang tepat. Semua ilmu akan kita dapatkan asal kita rajin membaca. Itu lagi Iqra. Dan itu tidak membuat saya ngantuk. Karena buku Masih Maud itu, kalau menurut saya apa ya, kok jadi pingin tahu ini apa sih gitu. Nah karena saya ngejajarin buku, saya jadi analisis. Oh ini kayaknya ada di sini, saya buka lagi. Oh ini kayaknya ada di sini, saya buka lagi. Jadi ketika saya memberikan penjelasan, saya tahu ininya kemana, kaitannya. Malum kalau orang statistik kan suka analisis ya. Ini kayaknya ini. Oh ini ke sini. Ini ke sini. Kenapa ya? Saya baca lagi. Nah termasuk baca yang tafsir Al-Quran yang ada tulisan-tulisan, ada C, ada D gitu ya, ayat. Itu harus ditelusuri itu. Baru nanti dapat. Memang perlu waktu lama, tapi itu membuat kita nyaman. Jadi ada kehappyan tersendiri dalam diri saya, dan saya semakin yakin yang tadinya mumet Mbak, meskipun dalam kondisi apa tuh jadi enak, fresh. Oke baik, berarti tadi untuk mengisi waktu luangnya itu membaca buku karya Masih Maud ya Bu ya. Tadi juga ada 4 berarti ya Bu, tadi ada surah yang membuat saya termotivasi, inspirasi buat saya. Ada membaca Al-Iqra, ada Al-A'la, Al-Qalam, Al-Mudaththir sama Al-Muzammil. Oke baik. Pemirsa MTA Indonesia dimanapun berada, di segmen kedua ini kita akan memasuki pada pembahasan inti, yaitu mengenal lebih dalam apa itu statistika, dan kita juga akan membedah keterkaitan antara Al-Quran dengan keilmuan statistika ini. Nah termasuk ini box plot, ini tuh namanya box plot ya. Oh iya. Box plot itu ini nih yang ada kotak-kotak kecil, yang ada itu kebetulan ada jambang, ada kumis. Nah ini sebetulnya deskriptif yang ditemukan oleh John Tukey. John Tukey tahun 1970-an menemukan box plot.